Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfirosida Marganing Tias. Saya dari FKIP Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya akan mencoba menjelaskan tentang kinds of pronouns. Kinds of pronouns dibagi menjadi 8, yaitu personal pronouns, demonstrative pronouns, indefinite pronouns, relative pronouns, interrogative pronouns, reflexive pronouns, possessive pronouns, and reciprocal pronouns. Kinds of pronouns yang pertama yaitu personal pronoun, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti orang. Personal pronoun atau kata ganti orang dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu singular and plural. Kemudian, keduanya masing-masing memiliki kedudukan yaitu sebagai first person atau kata ganti orang pertama, yaitu yang berbicara, second person atau kata ganti orang kedua, yaitu orang yang diajak berbicara, and third person atau kata ganti orang ketiga, yaitu orang yang dibicarakan. Selanjutnya, yang termasuk dalam first person atau kata ganti orang pertama untuk singular ada I and me. Keduanya memiliki kedudukan dalam kalimat, yaitu I adalah sebagai subject pronoun and me adalah sebagai object pronoun. Selanjutnya, second person atau kata ganti orang kedua untuk singular, yaitu ada you. Kedudukan dalam kalimat you adalah sebagai subject pronoun sekaligus sebagai object pronoun. And then third person atau kata ganti orang ketiga untuk singular, yaitu ada he, him, she, her, and it. He and him di sini adalah sebagai kata ganti orang ketiga untuk laki-laki. Kedudukan dalam kalimat he adalah sebagai subject pronoun and him adalah sebagai object pronoun. Selanjutnya, she and her. Di sini adalah sebagai kata ganti orang ketiga untuk perempuan. Kedudukan dalam kalimat she adalah sebagai subject pronoun and her adalah sebagai object pronoun. And then it. It adalah kata ganti untuk hewan atau benda. Kedudukan dalam kalimat it adalah sebagai subject pronoun sekaligus object pronoun. Next, untuk first person atau kata ganti orang pertama, plural, kita mempunyai we and us. Kedudukan dalam kalimat we adalah sebagai subject pronoun and us adalah sebagai object pronoun. And then second person atau kata ganti orang kedua plural. Kita mempunyai you. You di sini mempunyai kedudukan dalam kalimat adalah sebagai subject pronoun sekaligus object pronoun. And the last third person atau kata ganti orang ketiga untuk plural. Kita mempunyai they and them. Kedudukan dalam kalimat they adalah sebagai subject pronoun and them adalah sebagai object pronoun. Untuk lebih jelasnya,
Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Contoh yang pertama yaitu, I will meet her. I and her di sini adalah personal pronoun. I adalah sebagai subjek pronoun, and her adalah sebagai objek pronoun. Kenapa di sini menggunakan her dan bukan she? Karena personal pronouns yang menjadi objek dari kata kerja atau preposition harus selalu berupa objek pronoun. Karena di sini ada kata kerja meet, maka yang digunakan adalah her sebagai objek pronoun. Dan bukan she, karena she adalah subjek pronoun. Contoh selanjutnya, Adi and Ida give a book to Budi. Di sini belum menggunakan personal pronouns. Jika diubah dalam personal pronouns, maka Adi and Ida akan berubah menjadi they, karena mereka adalah orang pertama plural. Kemudian a book akan menjadi it, karena merupakan benda. Selanjutnya, Budi akan menjadi him, karena merupakan orang ketiga laki-laki. Jika diubah dalam personal pronouns, maka kalimat tersebut akan menjadi they give it to him. Kemudian, contoh yang terakhir, you are younger than I am. Di sini ada subjek pronoun di belakang. Kenapa dia menggunakan I am dan tidak me? Karena itu merupakan tingkat perbandingan. Jadi, dalam tingkat perbandingan, setelah kata sambung then and as, selalu diikuti oleh subjek pronoun. Jadi, di sini menggunakan I am sebagai subjek pronoun dan bukan me, karena me adalah objek pronoun. Kinds of pronouns yang kedua yaitu demonstrative pronouns, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti penunjuk. Demonstrative pronouns atau kata ganti penunjuk mempunyai dua bentuk, yaitu singular and plural. Yang termasuk dalam demonstrative pronouns singular yaitu ada this and that. This and that adalah sama-sama menunjukkan benda tunggal, tetapi bedanya this adalah digunakan untuk menunjukkan benda tunggal yang letaknya dekat dengan kita, sedangkan that digunakan untuk menunjukkan benda tunggal yang letaknya jauh dari kita. Selanjutnya, yang termasuk dalam demonstrative pronouns plural, yaitu ada this and those. This and those adalah sama-sama untuk menunjukkan benda jamak. Tetapi bedanya jika this adalah digunakan untuk menunjukkan benda jamak yang letaknya dekat dengan kita, sedangkan those adalah digunakan untuk menunjukkan benda jamak yang letaknya jauh dari kita. Kemudian di sini ada satu lagi kata ganti penunjuk yaitu such, yaitu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang sudah pernah disebut, dibahas, atau diketahui sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Contoh kalimat yang pertama yaitu, this is your book, and those are mine. This and those di sini adalah sebagai demonstrative pronoun. Jadi, this di sini menunjukkan bahwasanya buku yang kamu miliki itu adalah satu dan letaknya dekat. Sedangkan those di sini menjelaskan bahwa buku yang saya miliki adalah banyak dan letaknya jauh. Selanjutnya, such is my proposal. Di sini menggunakan demonstrative pronoun such. Jadi, proposal yang kita bicarakan itu adalah sudah pernah disebut atau dibahas sebelumnya. Kemudian, demonstrative pronouns juga bisa digunakan untuk dua hal yang telah kita sebutkan secara berturut-turut. Mereka dapat diganti dengan this untuk hal terakhir dan diganti dengan that untuk hal yang pertama kali kita sebut. Seperti contoh kalimat berikut. The government tries hard to abolish corruption and unemployment. This is a serious matter as that. Nah, di sini corruption and unemployment diganti dengan that and this. That untuk corruption and this untuk unemployment. Karena corruption disebut lebih dulu, maka dia menggunakan that. Dan karena unemployment disebut terakhir, maka dia menggunakan this.
Selanjutnya, demonstrative pronouns juga bisa digunakan untuk menghindari pemakaian kata benda secara berulang. Seperti contoh kalimat di bawah ini. The condition of my house is more or less the same as the condition of yours. Jika diganti dengan demonstrative pronouns, maka akan menjadi seperti berikut ini. The condition of my house is more or less the same as that of yours. Jadi kita tidak harus menggunakan kata the condition 2 kali dan kita menggantinya dengan that. Kinds of pronouns yang ketiga yaitu indefinite pronouns atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti tak tentu. Kata ganti tak tentu ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang tak tentu orang atau bendanya dan yang tak tentu kuantiti atau jumlahnya. Yang pertama yaitu yang termasuk yang tak tentu orang atau bendanya. Ada someone, nobody, everybody, anybody, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk yang tak tentu kuantiti atau jumlahnya, yaitu ada all, most, less, little, much, dan lain-lain. Untuk lebih memahami penggunaan indefinite pronouns, perhatikan contoh kalimat berikut ini. Contoh kalimat yang pertama, untuk yang tak tentu orang atau bendanya, yaitu somebody must know something. Selanjutnya, contoh kalimat yang kedua untuk yang tak tentu kuantiti atau jumlahnya, yaitu all are happy. Kinds of pronouns yang keempat yaitu relative pronouns, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti penghubung. Macam relative pronouns adalah who, menghubungkan anak kalimat dengan anteseden orang berupa subjek. Whom berfungsi untuk menghubungkan anak kalimat dengan anteseden orang berupa objek. Which menghubungkan anak kalimat dengan anteseden berupa benda, bisa subjek atau objek. That menghubungkan anak kalimat dengan anteseden berupa orang atau benda, bisa subjek atau objek. Whose berfungsi untuk menghubungkan anak kalimat dengan anteseden berupa kepunyaan atau possessive case. Dalam bahasa Indonesia, semua relative pronouns ini diterjemahkan dengan kata yang. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Perhatikan 2 kalimat berikut. Mr. Hadi lives next door. Mr. Hadi is very kind. 2 kalimat tersebut sama-sama memiliki subjek Mr. Hadi, sehingga di sini Mr. Hadi adalah sebagai antecedent. Karena antecedennya adalah subjek dan orang, maka kita menggunakan relative pronouns who untuk menghubungkan kedua kalimat tersebut. Sehingga menjadi Mr. Hadi who lives next door is very kind. Kinds of pronouns yang kelima yaitu interrogative pronouns, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti penanya. Macam-macam interrogative pronouns yaitu ada who untuk menanyakan orang yang berupa subjek, whom untuk menanyakan orang yang berupa objek, what untuk menanyakan benda yang berupa subjek atau objek, which untuk menanyakan orang atau benda yang berupa subjek atau objek, kemudian yang terakhir whose untuk menanyakan bentuk kepunyaan. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh kalimat berikut. Karena interrogative pronouns merupakan kata ganti penanya, sehingga kalimat yang menggunakan kata interrogative pronouns selalu berupa pertanyaan, seperti contoh berikut ini. Yang pertama, what do you want? Dan yang kedua, whose is this house? Kind of pronouns yang keenam yaitu reflexive pronoun. Reflexive pronouns sebetulnya juga merupakan kata ganti orang dan dibentuk dengan menambahkan akhiran self terhadap personal pronoun tunggal, seperti my, your, her, him, and it, serta menambahkan akhiran self terhadap kata ganti orang yang jamak, seperti our, your, and them. Jadi, macam-macam reflexive pronoun adalah sebagai berikut. Reflexive pronoun dibagi menjadi 2 bentuk,
yaitu singular and plural. Pada singular ada myself dengan bentuk plural ourselves. Kemudian ada yourself pada singular, kemudian dengan bentuk plural yourself. Kemudian ada himself, herself, and itself pada singular dengan bentuk plural themselves. Untuk lebih jelasnya kita memahami reflexive pronouns, perhatikan contoh kalimat berikut. Contoh kalimat yang pertama yaitu he blames himself. Pada kalimat ini, himself adalah sebagai reflexive pronoun, yaitu reflexive pronoun yang berfungsi sebagai objek kalimat. Selain sebagai objek kalimat, reflexive pronouns juga berfungsi untuk memberikan penegasan arti terhadap subjek yang melakukan suatu tindakan. Bukan orang lain yang melakukan suatu tindakan, melainkan subjek itu sendiri. Dalam hal ini, reflexive pronouns langsung ditempatkan di belakang subjek. Seperti contoh berikut ini. Lydia herself gave this present to me. Di sini, herself adalah reflexive pronoun yang menegaskan Lydia sebagai subjek yang melakukan suatu tindakan. Kemudian, reflexive pronouns yang didahului oleh kata by mempunyai pengertian sama dengan alone dan digunakan untuk memberikan penegasan terhadap pelaku suatu tindakan yang tidak memerlukan bantuan ataupun hadirnya pihak lain. Seperti contoh berikut ini. That old man lived alone. Di sini tidak menggunakan reflexive pronoun. Jika diubah ke dalam reflexive pronoun, maka akan menjadi seperti ini. That old man lived by himself. Kinds of pronouns yang ketujuh yaitu possessive pronouns, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti kepunyaan. Yang termasuk dalam possessive pronouns yaitu ada mine, ours, yours, theirs, his, hers, and its. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan lihat contoh berikut ini. Perhatikan kalimat berikut. This book is my book. Di sini menggunakan my sebagai possessive adjective. Setelah possessive adjective harus diikuti oleh kata benda atau objek. Sedangkan setelah possessive pronouns tidak boleh diikuti oleh kata benda atau objek. Sehingga menjadi this book is mine. Kinds of pronouns yang ke-8 yaitu reciprocal pronouns, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti timbal balik. Reciprocal pronouns ini hanya terdiri dari dua macam, yaitu each other and one another. Untuk lebih memahami penggunaan reciprocal pronouns ini, kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh kalimat yang pertama yaitu Budi love Tini, Tini love Budi. Pada kalimat ini menunjukkan adanya hubungan yang saling timbal balik antara Budi and Tini. Sehingga jika dibentuk dengan reciprocal pronoun, maka akan menjadi Budi and Tini loves each other. Kemudian, contoh kalimat yang kedua. When we are in trouble, we always try to help one another. Di sini menggunakan reciprocal pronouns one another karena pada kalimat ini ada keterkaitan atau hubungan antara satu individu dengan yang. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi kinds of pronouns ini, silakan mengerjakan kuis yang telah disiapkan dengan cara klik link yang telah disediakan berikut ini. Materi kinds of pronouns yang telah saya sampaikan diambil dari englishlessonforfree.wordpress.com dan buku karangan Imam Jauhari dengan judul Mastery on English Part of Speech.
Demikian penjelasan kinds of pronouns dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Thanks for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.